7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam ibadah malam Natal SDC Church. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pada hari ini, kita mau bersama-sama bersatu hati, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan baru yang Tuhan beri di dalam hidup kami hingga pada saat hari ini Tuhan. Kami ada oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami rindu bersama-sama berfellowship. Kami mau bersama-sama menyatukan hati kami di dalam ibadah untuk menyambut kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar apa yang kami lakukan, pujian yang kami naikkan, boleh manis layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang kami puja, yang kami tinggikan di dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik dan hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Engkau sendiri yang mencintai, lahir di dunia, dan mau mati untuk kami Tuhan. Terima kasih. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia. Dia ajaib, dia mulia, dia cinta aku, dia cinta aku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tangan Tuhan, ku angkat tanganku.
lagi. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus. Amin. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku. Amin. Dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Hormat pujian bagimu Tuhan, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Oh Yesus Raja, bagi yang mulia Raja kami, bagi yang mulia. Oh, ku angkat tanganku, kami puja Kau, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu katakan, sambutlah Yesus. Haleluya. Pujian. Amin. Bagi yang mulia, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan yang hidup. Haleluya Tuhan, kami puja, kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Bersama katakan sekali lagi, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Oh, ku angkat tanganku, kami puja Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami puja, kami cinta Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Raja di atas segala raja. Ditinggikan namamu Tuhan, dimuliakan Raja di atas segala raja.
di surga memuji-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami mau berglori Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Mari bersama katakan glory. Glory, glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Sekali lagi katakan glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Oh, glory, glory, di tempat yang maha tinggi Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, glory. Glory, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya. Haleluya, puji. Haleluya. Haleluya, puji. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, Raja di atas segala raja. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dari pulau dan benua terdengar pujian terus, lagu pujian semua bagi nama penebus. Saat ini kita memperingati hari di mana detik-detik kelahiran Tuhan Yesus di bumi. Gloria, muliakan Tuhan. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Sekali lagi, Gloria, in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian.
Mari Bapak Ibu Saudara kita bernyanyi bersama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Gloria. In excelsis Deo. Sekali lagi kita katakan. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Gloria. In excelsis Deo. Gloria. In excelsis Deo. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Katakan dari pulau dan benua. Terdengar selalu terus lagu pujian bagi nama penebus. Bersama katakan Gloria. Gloria. In excelsis Deo. Gloria. In excelsis. Sekali lagi katakan Gloria. Gloria. In excelsis Deo. Gloria. In excelsis Deo. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia. Penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah. Sekalian nyanyilah. Sekalian orang. Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembira sambut rajamu. Sambut sajamu. Amin. Di hatimu terimalah bersama bersyukur. Bersama bersyukur. Bersama-sama. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia. Penebus datanglah. Beri hatimu. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah. Sekalian nyanyilah. Sekalian orang bernyanyilah. Sekalian orang bernyanyilah. Sekalian orang bernyanyilah. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Biarlah seluruh dunia menyambut dan bersama-sama bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau
menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman pada hari ini. Apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus memberi pengertian kepada kami, Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami pandang selama hidup kami, Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan, amin. Di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang di dalam hidupku, selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku, amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Oh, Kaulah segalanya, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam
pandang, yang ku pandang. haleluya, Selama hidup kami mau mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Kaulah segalanya di dalam hidup, dalam hidupku. kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Yang ku pandang. haleluya, Selama selama hidupku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, 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 memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Berikan sorak tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mensyukuri berkat-Mu, kami mensyukuri penyertaan-Mu, dan kami mensyukuri anugerah-Mu bagi hidup kami. Dan di malam Natal hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah, bersekutu bersama-sama di dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Yang kami mohon dan kami harapkan adalah kehadiran-Mu di tengah-tengah peribadatan kami. Memberkati kami dan melawat kami dengan kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Terlebih lewat firman dan kebenaran-Mu yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-Mu. Biar itu menjadi kekuatan dan peneguhan bagi iman percaya kami. Bahwa pilihan kami tidak salah ketika kami mengiring Engkau. Menjadikan Engkau segalanya bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami mau membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kami sambut firman dan kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan penuh syukur katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda.
Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah orang-orang Majus dari timur ini adalah sebuah kisah yang mewarnai kisah kelahiran Sang Kristus. Mewarnai kisah Natal 2000 lebih tahun yang lalu. Kisah hadirnya orang-orang Majus, orang-orang yang datang dari wilayah Mesopotamia. Khususnya dari tulisan Herodotus, orang-orang Majus ini dijelaskan sebagai keturunan orang-orang Madai. Yang kemudian kita kenal dulu ada sebuah kerajaan, ya, selain Persia ada kerajaan Media. Nah, orang-orang Madai inilah yang sangat dimungkinkan menjadi orang-orang yang merupakan kelompok masyarakat yang mendirikan kerajaan bernama Media, yang akhirnya ditaklukkan oleh Persia, dan kerajaan Media ada di bawah penguasaan kerajaan Persia, sehingga disebut sebagai kerajaan Media dan Persia. Dua kerajaan yang disatukan, kira-kira demikian. Namun kerajaan Persialah yang jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa. Itu ada di masa perjanjian lama. Nah, orang-orang Majus dari timur ini adalah orang-orang yang datang dari wilayah itu, Bapak dan dikasih Tuhan. Wilayah yang kalau ditarik dan dihitung jaraknya dari kota Bethlehem itu kurang lebih hampir 1000 sampai 1600 kilometer. Jaraknya dari Bethlehem hingga ke tempat di mana mereka tinggal. 1000 hingga 1600 kilometer. Kurang lebih ini, ya. Sepanjang Pulau Jawa masih ditambah lagi 600 kilometer. Bisa jadi dari Anyer kalau ditarik kira-kira mungkin sampai ke kota Kupang. Kalau sekarang mungkin itu jarak yang pendek. Kenapa? Karena perjalanan yang sekarang kita lalui bisa menggunakan pesawat terbang. Betul ya? Cepat, 2-3 jam sudah nyampe. Tapi coba bayangkan Pulau Jawa, lalu kemudian Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada zaman dulu di mana semua alat transportasi belum ada. Yang ada hanya alat transportasi sederhana dengan menggunakan binatang atau mungkin setidaknya kereta yang ditarik juga oleh binatang. Berapa lama kira-kira perjalanan mereka? Lebih dari 40 hari, lebih dari 80 hari. Bisa jadi karena mereka belum pernah melakukan perjalanan sejauh itu, berbulan-bulan perjalanan itu harus mereka lalui. Untuk menempuh jarak kurang lebih 1000 sampai 1600 kilometer. Jauh sekali. Dan kemudian yang kedua, selain jaraknya jauh, alat pandu mereka tidak seperti alat pandu yang kita miliki pada zaman modern sekarang ini. Saudara tidak usah pakai alat-alat pandu yang mungkin dalam berbagai macam bentuk yang perlu kita miliki. Satu kompas, lalu kemudian penggaris, lalu kemudian alat teropong dan lain sebagainya. Sekarang hanya dengan menggunakan handphone saudara bisa dipandu untuk bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Kalaupun berbelok-belok tidak terlalu berlebihan.
Akurasinya masih lebih tepat dibandingkan dengan alat pandu pada zaman dulu ketika orang-orang Majus dari timur ini harus melakukan perjalanan dari Mesopotamia sampai ke Bethlehem. Zaman dulu belum ada yang namanya Google Maps, Waze, atau apapun itu. Alat pandu lain yang mungkin saudara bisa tinggal buka di gadget saudara dengan mudah. Ya, ini saya punya 2 gadget yang saya yakin ini bisa sangat membantu saya, yang satu handphone, yang satu tablet. Dua-duanya bisa saya aktifkan untuk membantu saya, paling tidak saya bisa bandingkan. Yang ini Waze, yang ini Google Map, mana yang paling cocok, mana yang paling akurat. Tingkat akurasinya paling tinggi dan itu akan menolong saya. Dan dengan mudah, saya nggak usah pakai kemampuan yang melebihi orang pada kebanyakannya, ya, orang pada umumnya. Paling tidak saya bisa membaca, saya bisa mendengar, itu bisa sampai ke tempat tujuan. Turn right, straight ahead, gitu kan. Make a U-turn. Tinggal ikuti saja panduan itu selesai. Tapi kalau zaman dulu enggak, mereka harus mencari tahu informasi tentang apa yang hendak mereka tuju, apa yang hendak mereka capai dalam perjalanan itu. Dan hanya orang-orang yang memiliki keahlian ilmu perbintangan saja yang bisa dan mampu melakukan perjalanan seperti orang-orang Majus itu. Sekali lagi, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian ilmu perbintangan yang bisa melakukan perjalanan seperti orang-orang Majus itu. Kenapa? Karena sama seperti namanya, orang Majus yang dalam bahasa Latin disebut dengan magus, dalam bahasa Yunani disebut dengan mago, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan magi, artinya adalah ahli perbintangan, ahli ilmu falak. Jadi hanya mereka saja yang bisa melakukan perjalanan seperti itu. Artinya orang-orang khusus saja yang bisa dan mampu melakukan perjalanan menempuh jarak 1000 sampai 1600 km jauhnya. Tiba tepat di tempat yang dia tuju. Sebuah perjalanan menembus kemustahilan sebenarnya. Walaupun dengan ilmu yang mereka miliki, paling tidak mereka terbantu. Tetapi tetap saja ada banyak kelok-kelok perjalanan yang membuat mungkin mereka rumit, bingung, dan tidak yakin apakah sungguh mereka bisa sampai ke tempat itu. Apalagi pada zaman dulu tadi, alat transportasi belum ada. Kondisi geologis yang sangat berat harus dilalui. Itu menyulitkan perjalanan mereka. Hanya syukur puji Tuhan, mereka termasuk orang-orang yang memiliki keahlian tertentu. Nah, bagi budaya gereja barat, ya, gereja barat ini gereja-gereja yang biasa dulu ya, menggunakan bahasa Latin dalam peribadatannya. Gereja barat itu meyakini bahwa orang-orang Majus ini adalah bukan orang-orang yang ahli ilmu perbintangan, tetapi mereka adalah para raja bagi gereja-gereja barat. Nah, bagi gereja-gereja timur ini adalah gereja-gereja ortodoks, ya, Syrian itu yang biasa menggunakan bahasa Aram biasanya. Dan itu kita mengalami proses keterpisahan dulu, ya, terpisahnya antara gereja barat dan gereja timur, skisma itu ya. Ya, walaupun sekarang sudah mulai membaur kembali bahwa kita gereja yang kudus dan ya, satu dan umum bersama-sama artinya. Nah, tetapi pada masa dulu sejarah menjelaskan ada perbedaan pemahaman di situ. Bagi gereja barat, orang Majus ini dianggap sebagai para raja. Betul, karena hanya orang-orang yang berstatus sebagai raja yang mampu melakukan perjalanan sejauh itu. Kenapa? 1, mahal. 2, beresiko tinggi. Kalau raja masih mungkin dan sangat mampu, pasti dia punya harta yang cukup. 2, dia punya pasukan untuk bisa menjaga dan mengawal mereka di sepanjang perjalanan untuk tiba di Bethlehem. Nah, bagi gereja timur, ya, mereka masih meyakini bahwa memang mereka ini ahli ilmu perbintangan atau cerdik cendikia. Nah, bagi saya kalau saya coba berusaha mencermati 2 pemahaman ini, sebenarnya dua-duanya sama benarnya. Tinggal digabungkan saja, sangat mungkin bahwa mereka adalah para raja dan juga mereka adalah orang-orang yang ahli ilmu perbintangan. 2 kemampuan ini disatukan menjadi sebuah kemungkinan besar bahwa mereka mampu dan bisa melakukan perjalanan itu.
Entah dengan alasan apa, kenapa orang Barat ini, gereja Barat memahami seperti itu, dan gereja Timur memahami seperti itu, tapi paling tidak beberapa hal sederhana tadi yang saya jelaskan. Tapi kalau digabungkan ini menjadi sebuah alasan yang memang cukup kuat menjelaskan kenapa orang Majus ini satu mampu melakukan perjalanan. Dan yang kedua berhasil melakukan perjalanannya, tiba di tempat tujuan. Orang yang kaya memiliki kemampuan finansial, ya, orang yang kuat memiliki pasukan yang bisa mengawal dan menjaga mereka. Yang ketiga, orang yang memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk mencermati tanda-tanda alam sehingga membuat mereka tertolong untuk melakukan perjalanannya dari Mesopotamia tiba di kota Bethlehem. Nah, Bapak Saudara sekalian, apapun cerita yang terjadi di dalamnya, paling tidak kisah ini sebenarnya hendak mengingatkan kepada kita, kepada satu realitas yang memang sejak dari kita mengenal Kristus hingga kita mati nanti, perjalanan ini sebenarnya menjadi sebuah kisah yang sejalan dan sejajar, analog dengan kisah perjalanan hidup kita. Kisah perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, yaitu kisah perjalanan untuk membuktikan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh para Majus ini. Bahwa perjalanan mereka adalah perjalanan untuk menjumpai Sang Juru Selamat. Berjumpa dengan Raja Agung itu. Ini adalah sebuah analogi bagi perjalanan iman kita. Dan seperti yang saya sebutkan di awal, sebuah perjalanan menembus sebuah kemustahilan dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin sih kita percaya kepada pribadi yang belum pernah kita lihat? Bagaimana mungkin kita yakin bahwa Yesus betul-betul lahir di kandang Bethlehem? Dan bagaimana mungkin si bayi yang lahir di kandang Bethlehem itu nantinya menjadi juru selamat dan menyelamatkan hidup kita? Pernah kita melihat? Kalau dikatakan kita pernah melihat, tidak satu pun dari kita. Kecuali mereka yang pernah hidup sejaman dengan Yesus. Apakah kita menjadi saksi mata? Saya secara pribadi, saya bukan saksi mata. Saya hanya saksi sejarah dalam kehidupan ini yang meyakini bahwa orang-orang yang dulu pernah melihat Yesus, menuturkan kisahnya dari keturunan demi keturunan, percaya bahwa yang lahir di kandang Bethlehem itu adalah Sang Juru Selamat yang menyelamatkan dosa dunia. Menyelamatkan umat manusia, menebus manusia dari segala dosa dan pelanggarannya. Dan kisah itu digambarkan lewat kisah perjalanan para Majus. Yang menurut sejarah, ya, menurut banyak literatur diceritakan, dimungkinkan namanya adalah yang pertama itu Baltasar. Ini kemungkinan, tetapi karena ini menjadi kisah yang cukup masif di setiap literatur kuno, dimungkinkan benar, paling tidak 75% kebenaran namanya. Ya, yang tercatat Baltasar, yang kedua Melkior, dan yang ketiga adalah Gaspar. Jadi perjalanan Baltasar, Melkior, dan Gaspar. Kenapa disebut sebagai tiga? Karena persembahan yang diberikan adalah emas, kemenyan, dan mur. Kemungkinan mewakili 3 orang. Walaupun dalam kisah-kisah yang lain diceritakan bisa jadi ini bukan hanya 3 orang. Ada sekumpulan para Majus yang lain yang juga bersama-sama dengan mereka. Sampai pada akhirnya ada juga kisah tambahan yang juga dijelaskan dalam literatur kuno. Ketika 3 orang Majus itu datang, ada beberapa orang Majus yang lain yang ternyata belum sampai dan bahkan tidak sampai bersama-sama dengan mereka. Jadi sangat mungkin ada banyak orang Majus kala itu yang berjalan beriringan bersama-sama dengan mereka. Bisa 4, bisa 5, bisa 10, bisa 20 mungkin. Orang-orang yang berjuang bersama-sama untuk meyakini bahwa bintang di timur itu menuntun mereka ke tanah Bethlehem dan berjumpa dengan Sang Raja Agung itu. Tapi entah berapapun tadi sekali lagi, ini mewakili perjalanan iman kita. Perjuangan iman kita menembus kemustahilan. Membuktikan sungguhkah Yesus Sang Juru Selamat yang lahir di kota Bethlehem itu sungguh-sungguh Tuhan yang menyelamatkan hidup kita.
Kalau ditanya tadi, satu, sungguhkah kita melihat tidak ada satupun kok sebagian besar dari kita, kecuali mereka yang hidup sejaman dengan Yesus. Yang hidup sejaman dengan Yesus pun tidak semuanya percaya pada masa itu, hanya sedikit orang. Tapi terus dari keturunan demi keturunan diceritakan sampai kepada kita. Dan dengan iman itu, kita berusaha meyakini, betul dialah Sang Juru Selamat. Dan jika digambarkan perjalanan para Majus itu, sebuah perjalanan tidak mudah, paling tidak ada 3-4 persoalan yang mungkin mereka hadapi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biasa kalau orang melakukan perjalanan bersama-sama, apalagi jaraknya jauh gitu ya. Yang paling pertama persoalan yang dihadapi adalah keletihan, lelah, betul. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan. Dari Anyer sampai ke Banyuwangi, Panarukan lah ya kalau istilah pada zaman penjajahan Belanda, itu kan 1000 km dari Anyer sampai Banyuwangi. Coba ditempuh dengan cara berjalan kaki atau naik keledai atau naik onta, bersama-sama dengan rombongan begitu. Biasanya persoalan pertama yang dihadapi apa? Lelah, letih. Makanya ada lagu yang sering kita nyanyikan, ya di gereja itu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tapi sebelum nyanyi itu jujur memang capek Tuhan. Mau melayani, mau hidup tidak melayani, padahal hidup ini adalah pelayanan atau bekerja atau tidak bekerja, tetap saja dalam perjalanan hidup ini kita akan menemukan kelelahan dan keletihan. Apalagi perjalanan mengiring Tuhan yang tidak mudah. Kamil kadang-kadang lelah gak? Lelah ya? Kadang-kadang merasa letih gak? Letih. Bapak Ibu merasa letih gak? Letih. Letih karena fisik, iya. Itu tadi, satu, fisik. Energi terkuras di situ. Sekalipun mereka raja, belum tentu mereka juga bisa ongkang-ongkang kaki. Pasti, misalkan anak buahnya begitu ya, berjalan lalu kemudian bertanya, yang mana ini bos? Yang mana ini raja? Bintangnya ini udah mulai gak kelihatan. Padahal dia baru saja mau tidur gitu. Sudah menjelaskan lalu mau tidur, tiba-tiba anak buahnya, bos, bangun lagi. Ini anak dijelasin kok gak ngerti-ngerti, dia harus menjelaskan lagi. Pokoknya kamu lihat ini bintang yang paling terang di antara semua bintang yang lain. Nah kalau ketutup awan gimana bos? Ya kamu coba cari inisiatif gimana caranya. Mungkin kamu berhenti tunggu sampai bintangnya muncul lagi. Terus paling tidak itu satu peristiwa yang harus dihadapi. Lalu memberikan efek kepada tubuh fisik. Letih, waduh gak istirahat-istirahat nih kalau begini. Itu baru satu anak buah. Coba bayangkan ada 5-6 anak buah yang terus berulang kali bertanya. Lalu kemudian dia juga harus berdiskusi dengan teman-teman. Betul gak ya? Menyita energi fisik kita. Letih fisik kita. Apalagi kalau pas masa-masa Natal begini. Perayaan Natal di sana, perayaan Natal di sini. Dan warawiri ke sana kemari belum harus mikirin ini itu. Fisik ini letih. Malam ini kita malam Natal. Ya, saya yakin sebelum malam ini pun Bapak Saudara sudah merayakan Natal yang kesekian kalinya mungkin. Itu baru merayakan Natal, belum menjalani kehidupan, belum membuktikan iman. Fisik kita seringkali letih. Tapi bukan hanya fisik. Keletihan yang lain adalah keletihan pikiran kita. Harus diperas otaknya. Menalar dan mengerti, betulkah kebenaran firman Tuhan yang aku pahami ini betul dan benar yang harus aku buktikan. Jangan-jangan menyimpang, jangan-jangan salah. Pikiran tersita di situ. Ketika ingin membuktikan iman, pikiran kita pun terlibat di dalamnya. Karena ketika kita datang beribadah, bergereja begitu. Kita misalkan dengar khotbah, mendengarkan pembicara menyampaikan firman Tuhan. Ya toh, kecuali saudara yang datang cuman sekedar pengen sambil lalu atau mampir saja begitu ya. Jadi firman Tuhan itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, nembus tembok tetangga yang bertobat. Saudara gak bertobat. Mungkin cuman lewat begitu saja. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tembus tembok. Orang lain tetangga yang bertobat gitu ya. Nah kalau saudara yang memang serius datang, pastikan pikiran ini diaktifkan. Ini bener gak ya orang ini ngomong? Ini betul gak ya firman Tuhannya? Ada keaktifan pikiran yang kadang-kala membuat saudara letih. Sama, para Majus pun mengalami peristiwa itu. Bahkan mereka orang-orang yang sebenarnya belum tahu siapa Yesus.
belum kenal sama sekali betapa nalar mereka harus mereka peras. Pikiran mereka harus mereka aktifkan supaya betul-betul memberikan keyakinan dalam dirinya. Ini benar nih. Ketika aku memutuskan berjalan dari Mesopotamia, ini benar nih. Apalagi mereka dikenal sebagai tadi apa? Cerdik, cendekia. Dan seorang raja yang tidak mungkin tidak menggunakan nalarnya, tidak menggunakan otaknya ketika melakukan segala sesuatu. Mempertimbangkan paling tidak. Lalu kemudian menjelaskan, ketika menjelaskan pun kan harus runtut supaya orang mengerti apa yang dia maksudkan. Sampai seluruh rombongan faham ini maksudnya. Lalu berjalan ke arah yang hendak dituju. Sama seperti hidup kita. Kita kumpulkan segala informasi, lalu kemudian kita compile, kita gabungkan bersama-sama di dalam batin dan pikiran kita. Ya ini yang paling benar. Ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Satu-satunya tujuan hidupku dan mengarahkan langkah kita ke sana. Itu menyita bukan hanya energi fisik kita, juga energi pikiran kita. Dan keduanya itu menjadi perwakilan betapa lelahnya diri kita. Dan tidak mudah itu. Ya toh? Tidak mudah. Dan persoalan keletihan itu diselesaikan, diteduhkan ketika mereka melihat bintang yang dari timur itu. Dan mereka mengikuti bintang itu. Follow the star. Ketika mungkin mereka letih, mereka lelah, lalu mereka bersama-sama berkata, pokoknya kita ikuti bintang itu saja. Follow the star. Just follow the star. Hanya ikuti bintang itu pasti mengarahkan kita kepada Sang Juru Selamat. Dan sama, mungkin kita tidak bisa menjelaskan keletihan kita. Sungguh kita tidak mampu mengerti kenapa badan jadi capek, pikiran juga jadi letih, batin juga kadang-kala nyesek rasanya. Tapi ada satu semangat yang menguatkan kita. Ikuti saja Tuhan. Follow the star. Ikuti Tuhan saja, sang bintang kehidupan itu. Itu yang menyemangati kita kembali. Kan prosesnya sudah kita lewati. Badan lelah, pikiran juga letih gitu. Lalu kemudian kita menyimpulkan, enggak ini yang benar kok. Kalau kita tahu bahwa Kristus adalah sang kebenaran itu, hanya ikuti saja dia. Jangan ikuti yang lain. Sudah berapa lama saudara dan saya mengiring Tuhan? Sudah berapa kali kita merayakan Natal itu? Menyambut kehadiran Sang Kristus. Ratusan kali, bahkan mungkin bisa ribuan kali. Ada yang pernah menghitung mungkin. Bisa ribuan kali di sepanjang umur hidupnya. Kadang-kala gak hanya di Desember. Di Januari pun masih ada Natal. Ada kalanya di bulan Februari pun masih ada yang merayakan Natal. Dan kita menghadiri perayaan-perayaan Natal seperti itu. Dan dari situ sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan. Enggak salah pengiringan kita akan Tuhan. Bahwa dialah sang juru selamat kita. Follow the star. Ikuti bintang itu, jangan yang lain. Dan itu menguatkan kita. Menyegarkan kembali dahaga jiwa kita. Tubuh kita yang letih disemangati, bintang itu pasti mengarahkan kita kepada sang juru selamat. Pikiran diperas enggak apa-apa, karena aku yakin itu membawa aku kepada sang juru selamat. Membawa aku kepada keselamatan kekal itu. Itu baru keletihan. Yang kedua bukan hanya keletihan. Keletihan fisik dan keletihan pikiran atau keletihan batin kalau digabung dua-duanya. Fisik dan pikiran itu membuat keletihan batin. Kombinasinya itu. Nyesek tadi itu. Tapi yang kedua bukan hanya keletihan. Yang kedua, dalam keletihan batin itu, keletihan fisik dan keletihan pikiran itu, akan memungkinkan muncul rasa ragu dalam diri kita. Bener gak ya? Udah berjalan 100 km, itu baru 100 km loh. 100 km saja itu udah jauhnya bukan main loh. Kalau saya hitung itu 100 km itu jarak dulu, saya tinggal di Solo, Bapak Ibu dikasih Tuhan dulu. Ya, biasa pergi Semarang Solo. Nah Semarang Solo itu saya hafal itu jaraknya 100 km. Coba jalan aja dari Semarang ke Solo, capeknya bukan main. Dan yang kedua ketika mungkin kita berjalan tidak terlalu yakin tentang arah tujuan kita, tidak terlalu yakin sebenarnya di mana tempatnya itu. Kalau Semarang Solo udah tahu gitu ya, itu hanya perhitungan jaraknya. Tetapi katakanlah kita baru melakukan perjalanan dari Semarang menuju Solo yang kita belum tahu Solo mana ya. Di tengah perjalanan sangat mungkin muncul keraguan. Aduh capek nih. Teman-teman juga ngomong, Pak Andre
di sini bener gak sih? Kan mungkin begitu. Ada rasa ragu. Ini banyak sekali pergumulan, persoalan dan sebagainya. Harus kita selesaikan bersama-sama. Dan itu memunculkan keraguan. Begitu pula ketika kita mengiring Sang Kristus. Bener gak ya dia itu Tuhan? Apalagi sekarang begitu banyak bertaburan. Ya toh? Perdebatan informasi yang nampaknya meyakinkan dan tambah membuat kita bingung. Bener gak ya Yesus Tuhan? Bener gak ya dia Sang Juru Selamat? Belum lagi kelompok ateis itu sangat gencar juga menyuarakan kebenaran mereka. Sekarang sudah ada gerejanya loh mereka itu saudara. Jadi bukan hanya gereja Kristen yang punya gereja. Kelompok ateis mengakui sebagai kelompok yang berhak juga memiliki tempat peribadatan. Di Eropa sudah sangat terbiasa mereka menyebut diri sebagai gereja ateis. Kelompok dan komunitas ateis dengan ritualnya mereka sendiri. Belum kelompok agama lain yang juga dengan getol ya, menyerang ya, sisi-sisi yang mungkin nampak lemah dari sudut logika dan pemahaman-pemahaman akali manusia. Dan bagi kita yang mungkin sepot-sepot pemahamannya, mungkin sepotong-sepotong pemahamannya, karena sudah sekian tahun lamanya juga tidak menemukan jawab, kita jadi ragu. Betul gak ya? Jangan-jangan penjelasan si Bapak itu yang benar. Jangan-jangan penjelasan dari kelompok itu yang benar. Jangan-jangan aku yang salah. Begitu pula mereka ketika berjalan gitu ya. Bos, bener gak sih ini? Bener gak ya bintang ini membawa kita kepada juru selamat itu? Raja yang agung itu. Membawa kita ke Bethlehem itu. Bisa aja di mulutnya si orang Majus ngomong, bener sih. Tapi otaknya ngomong, nggak tahu juga sih, belum tentu bener juga sih. Bisa jadi para Majus itu, beberapa dari mereka itu kebingungan. Bingung. Bisa jadi, ntar dulu, gue ngobrol dulu deh sama orang Majus yang lain nih, kira-kira gimana. Ada diskusi, rapat dengar pendapat atau rapat singkat ya. Demi menyelesaikan persoalan ditanyakan oleh anak buahnya. Rapat kabinet mungkin gitu ya. Bertanya kira-kira gimana, betul gak nih? Ini komandan pasukan 50 bertanya nih. Gue juga kagak ngerti ini jawabnya apa ya. Karena memang ketika kita jalan kok kayaknya tadi ini udah kita lewatin muter balik lagi nih. Jangan-jangan salah nih. Ya memang bintangnya begitu. Ya tapi kan gak enak mau ngomong apa sama mereka. Lalu kemudian ketika mereka berdiskusi, mereka berpikir juga. Gue juga gak ngerti ini bener atau tidak. Akhirnya ketika mereka melihat kembali bintang. Just follow the star. Ikuti saja bintang itu. Itu mungkin sudah hari yang ke-300 mungkin. Udah ikutin saja. Akhirnya kita juga semakin dekat kok nampaknya. Sudah jauh Mesopotamia kalau dihitung dari logika perbintangan. Mereka sudah jauh dari lokasi Mesopotamia. Kayaknya bener kok. Paling tidak kalimat itu. Kayaknya ini bener. Karena masih di tengah perjalanan. Dan itu menguji kepastian dan keteguhan iman kita. Betul? Sama dengan kehidupan kita. Persoalan-persoalan hidup itu bukan hanya meletihkan kita, membuat kita ragu. Kayaknya Tuhan tolong gak sih? Kalau Tuhan gak tolong, emang bener ya Tuhan ada ya? Dan ada masa-masa di mana saudara jatuh di titik nadir, titik nol. Aku merayakan Natal sih, tapi aku gak yakin. Apakah benar yang kurayakan ini Natal, Sang Kristus yang hadir di muka bumi? Atau yang penting aku ikut merayakan aja deh, gak ngerti nih. Betulkah Sang Kristus sungguh-sungguh lahir bagi keselamatan hidupku? Ada keletihan, tapi juga ada keraguan di situ. Dan ketika ragu mendera hidup kita, just follow the star. Ikuti saja bintang itu. Paling tidak, para Majus sudah membuktikannya. Tokoh-tokoh iman pada masa sesudah Kristus lahir pun membuktikannya. Para rasul, bapak-bapak gereja dan tokoh-tokoh iman berikutnya membuktikan bahwa bintang itu membawa kepada keselamatan kekal. Bintang yang sejati Sang Kristus itu sendiri yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Tidak mungkin ada keraguan di situ. Kenapa? Mereka sudah membuktikannya. Dan kalaupun hari ini engkau merasa ragu, wajar, karena belum berakhir pertandinganmu. Sekali lagi, kalau hari ini saudara merasa ragu, wajar, karena memang belum berakhir pertandinganmu.
Kalau memang belum berakhir berarti memang masih ada perjalanan panjang yang harus saudara lewati. Masih ada perjuangan panjang dan berat mungkin yang harus saudara lalui. Dan itu akan semakin menguji keyakinan dan kepastianmu untuk menetapkan pilihan kepada sang bintang yang sejati itu. Wajar, tapi tidak masalah. Ayo tetap jalan dan tetap lewati. Sama seperti para Majus itu. Terus berjalan, terus berjalan. Bahkan ketika keraguan itu mendera hidup mereka, mendera batin mereka di dalam perjalanan. Padahal mereka sudah hampir sampai, tapi baru sampai di Yerusalem. Mereka bertanya kepada orang yang salah, kira-kira begitu. Tapi peristiwa itu harus mereka jalani. Dan terlebih lagi ketika mereka sampai di Yerusalem, wilayah yang memang sangat berdekatan dengan Bethlehem, satu wilayah dengan tanah Yudea itu, loh kok gak ada penyambutan sama sekali sih? Harusnya kalau ada raja lahir kan, wah ada hingar-bingar waktu masuk. Loh, ini kok flat gitu kan, gak ada sama sekali rasa-rasa gimana gitu euforianya. Apalagi loh Herodes ini raja di sini kan, artinya dia bangga ada raja yang lahir di tanah Yudea. Wah dia harusnya juga bikin panitia penyambutan kehadiran sang raja. Kagak. Datar-datar saja, diam-diamnya waktu datang bingung. Ini gua yang bego atau siapa yang salah ini gitu. Masuk ke tanah Yudea, masuk ke Yerusalem. Pusat pemerintahan Israel pada masa itu. Dan hari ini juga sudah dipindahkan kan dari Tel Aviv pindah ke Yerusalem. Sebagai sebuah tanda ya bahwa janji Tuhan ingin digenapkan di tanah Yerusalem itu. Dan sama ketika orang Majus masuk gitu. Kira-kira kalau Kak Amel sama saya gitu ikut sama orang Majus gitu. Sama-sama bengongnya enggak? Iya ini kan Raja Yudea ini kok kagak ada penyambutan. Tambah ragu itu padahal sudah jaraknya berapa? Semakin dekat itu. Mungkin tinggal beberapa mil saja kalau boleh dibilang. Hitungannya enggak jauh. Bisa jadi mungkin 100 sampai 150 kilometer lah kemungkinan jaraknya. Tidak terlalu jauh. Perjalanannya juga tidak terlalu lama. Tapi ketika sudah semakin dekat justru keraguan semakin mendera batin mereka. Bener gak ini? Oh Jojo salah kira. Jangan-jangan salah ini. Begitu pula ketika kita mulai melakukan perjalanan iman kita. Jangan-jangan salah nih. Tadi karena begitu banyak persoalan, ada banyak informasi yang membingungkan benak kita. Lalu lebih lagi, memang kita malas belajar, tambah kita semakin ragu. Karena kita tidak pernah punya keberanian untuk meyakini sesuatu. Dibutuhkan keberanian untuk belajar, mengerti sampai akhirnya kita yakin. Keraguan, keletihan, yang kedua keraguan. Tapi yang ketiga bukan hanya itu. Bisa jadi ketika kita menjalani itu semua, ada muncul perselisihan antara kita dengan sesama kita. Ayo, betul gak? Betul. Suami istri menikah sama-sama Kristen, sama-sama percaya, kadang kala karena beda pendapat, ada perselisihan, bisa jadi ada perpecahan dan perceraian harus terjadi. Seharusnya jangan, tapi waduh ini kayaknya gak bisa nih, biar pecah kapalnya. Dan gereja menegaskan bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan membenci perceraian. Dan bagi keluarga-keluarga yang mengalami persoalan nyaris untuk sampai kepada perceraian, hentikan niatmu untuk bercerai. Karena belum selesai loh perjalanan imanmu itu. Itu baru proses awal. Dan sama seperti para Majus ini, seperti yang di awal tadi saya jelaskan. Sangat dimungkinkan bukan hanya 3. Ada cerita yang lain yang menjelaskan bahwa ada orang Majus yang tertinggal bahkan tidak sampai di kota Bethlehem. Berarti mungkin ada banyak orang Majus dan bisa jadi ketika mereka melakukan perjalanan muncul perpecahan. Enggak bukan ini, enggak bukan itu. Wah yang benar ini. Pecah akhirnya. Yang lain udah pokoknya aku follow the star. Yang lain enggak, aku enggak mau lagi ngikutin bintang ini. Aku ngikutin yang lain dah. Bisa jadi. Dan sama kadang-kala kita berselisih paham dengan sesama kita. Konflik, wah beda pendapat, beda keyakinan, akhirnya beda jalan. Ya wes, ya sudah. Ya harus kita jalani dan kita hadapi saja. Bukan cuma dilewati tapi dihadapi itu dengan keteguhan iman. Well, follow the star is the right path to go. Mengikuti sang bintang itu adalah jalan yang tepat dan benar untuk sampai kepada sang kebenaran itu, sang juru selamat itu. Nah asal kita mau tidak,
Mungkin memang akan terjadi perselisihan. Wong beda kepala itu beda pemikiran. Rambut boleh sama hitam. Tapi isi kepala bisa jadi berbeda. Sangat berbeda. Sama-sama Kristen, faktanya yang satu GKI, yang satu GKJ. Yang satu GKJ, yang satu GPIB kan. Masing-masing merasa benar toh. Nah sekarang yang paling benar mana? Nggak ada yang paling benar. Hanya Tuhan yang paling benar. Tinggal kita mau tidak mengikuti sang kebenaran itu. Follow the star. The right path that we have to go. Jalan yang benar yang harus kita ikuti adalah sang kebenaran itu. Semua itu hanya label-label gereja. Bendera yang belum tentu menyelamatkan kita. Tetapi sang kebenaran itulah satu-satunya bendera yang pasti menuntun kita kepada keselamatan kekal. Hanya ikuti saja Kristus. Kalau ada dalam wadah-wadah gereja, itu menjadi alat dan sarana. Tidak lalu membuat kita merasa paling benar, merasa paling tepat. Enggak. Karena masing-masing masih harus diuji. Dan mari kita bertarung sampai pada akhirnya. Perselisihan wajar, perbedaan pendapat wajar. Tapi jangan saling bermusuhan. Tetaplah saling bersahabat. Suami istri beda pendapat, jangan cerai. Saudara, misalkan nih kawin lagi juga akan ada persoalan dan akan muncul persoalan baru yang belum tentu juga bisa saudara selesaikan. Jadi bukan perceraian yang menjadi solusi bagi kehidupanmu. Tetapi pertobatan yang menjadi solusi bagi persoalanmu. Sadar bahwa iya loh, aku yang salah bisa jadi. Aku yang auban, aku yang keras kepala. Aku yang ngototan. Atau aku yang terlalu ngalah bahkan tidak mau mengungkapkan pendapat. Ayo saling beradu argumentasi tetapi saling memperkaya dan mengingatkan. Bukan saling menjatuhkan. Dan mari kita sama-sama berlatih. Gereja demi gereja, kelompok demi kelompok, komunitas demi komunitas. Mari kita bersatu hati meyakini bahwa kita satu saudara di dalam tubuh Kristus. Jika bukan itu caranya, maka kita bukan komunitas sebenarnya. Gerombolan yang adu ngotot, adu argumentasi, adu kekerasan, bahkan adu kekuatan yang tidak jauh beda dengan kelompok-kelompok dunia yang ada. Dan kita harus sadar, kekuatan kita satu-satunya hanya di dalam Tuhan. Nah, persoalan yang terakhir yang keempat adalah habis semangat. Sungguh letih bisa muncul ya kekuatan baru, ya kan? Lalu kemudian ragu, wah bisa yakin gitu kalau belajar terus. Tapi yang ketiga, ketika kita juga mengalami perpecahan, itu bisa sampai pada titik di mana udah semangat habis, motivasi juga sudah hilang. Tidak ada lagi keinginan untuk melakukan. Itu paling bahaya. Saudara masih punya label Kristen, wah aktif di gereja. Tapi bisa jadi sebenarnya keinginan saudara untuk mengiring Tuhan sudah mati sejak dari lama. Saudara bisa duduk di bangku-bangku gereja. Saudara bisa melayani seperti ini. Tapi sebenarnya motivasimu sudah hilang. Lenyap, bukan lagi Kristus yang menjadi tujuan hidupmu. Hilang semangat, hilang motivasi awal. Kalau menggunakan kalimat di dalam kitab Wahyu, hilang cinta mula-mulamu itu. Itu yang menghabiskan semuanya dan menyelesaikan semuanya. Tidak ada lagi sepertinya kehidupan. Karena apa? Sudah mati sejak dari lama. Beku dingin. Dan sia-sia rasanya. Sudah boleh melayani, boleh duduk di bangku gereja yang paling nyaman. Ya, atau di komunitas yang paling menyenangkan gitu. Tapi jika membeku hatimu, percuma semua itu. Jadi semua itu sebenarnya berakhir pada motivasi batin kita masing-masing. Ini yang menyemangati kita pada akhirnya. Ini yang membangkitkan semangat kita kembali. Membangkitkan semua keletihan-keletihan kita menjadi energi yang baru. Kekuatan yang baru. Dan kalau sudah mati semangat, hilang motivasinya. Tidak ada jalan lain selain berserahnya kepada Tuhan. Tuhan, aku gak tahu harus bagaimana. Bersandar dan berserahnya kepada Tuhan. Itu satu-satunya jawaban. Sudah boleh lari kemanapun, kalau tidak lari kepada Tuhan akan tetap habis semangatmu. Sudah boleh pergi ke komunitas manapun, rasanya ada semangat di situ. Tetapi kalau di dalam batinmu sudah kering, itu percuma. Makanya kita sering menemukan bukan? Orang yang ngomong bisa, tapi flat mukanya. Flat. Ini orang kayak gak punya semangat, yang ngomong aja gitu. Dia aja ngomong yang jawab, yang menyampaikan penjelasan gitu. Tapi sudah gak ada semangat di dalam batinnya. Dan kalau udah seperti itu,
rasanya hilang kehidupan. Dan mari bangkitkan semangatmu. Percaya bintang kehidupan Sang Kristus itulah satu-satunya pengharapan kita. Taruhkan pengharapanmu hanya kepada Dia. Tidak ada kepada yang lain. Follow the star. Ikuti bintang itu. Dan bangkitkan semangatmu kembali. Rangkul kembali. Keterpecahan itu menjadi sebuah kesatuan yang indah di dalam Tuhan. Bangkitkan kembali keyakinanmu dari keraguan yang sudah menghampiri batinmu. Bangkitkan kembali kekuatan batinmu sehingga fisik dan pikiranmu pun hidup kembali. Dan itu yang membuat langkah kita satu perlahan demi perlahan, selangkah demi selangkah, sampai di Yerusalem, sampai di kota Bethlehem, dan masuk ke rumah itu. Para Majus menjumpai bayi itu bersama dengan ibunya Maria. Dan di situ kesukaan besar mereka alami. Saya bacakan bagi kita sekalian kembali. Ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mereka yakin bahwa sungguh bintang itu membawa mereka kepada Sang Juru Selamat. Memberikan jawaban atas semua keletihan, keraguan, dan perbedaan pendapat yang mereka alami dan juga habisnya semangat mereka kepada satu kepastian. Bahwa yang aku lalui dan aku lewati dalam perjalanan iman ini, dalam perjalanan kehidupan ini, kepada satu keyakinan bahwa ini semua tidak sia-sia. Membawa aku kepada keselamatan kekal yang tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Selain sukacita surgawi yang tidak akan pernah berakhir masa dan waktunya. Bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri dan saya mengundang tim Praise and Worship. Naikkan pujian yang tadi kita naikkan bersama-sama. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Dia sungguh indah, dia Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sekali lagi, sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus,
kemuliaan dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk malam Natal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersama-sama boleh beribadah, kami mendengarkan sabda firman-Mu dan kami diteguhkan oleh firman dan kebenaran-Mu. Memang sulit tidak mudah perjalanan iman kami. Perjalanan menembus kemustahilan, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Namun kami percaya itu mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk dengan penuh keyakinan dan segenap hidup kami mengikuti bintang terang itu. Bintang yang sejati yaitu Sang Kristus itu, yang akan membawa kami kepada keselamatan kekal. Membawa kami kepada keselamatan kekal yang tidak akan pernah berakhir masa dan waktunya. Yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Karena terlalu mahal dan sangat mahal harganya, semahal kehidupan kami. Bahkan semahal kehidupan Kristus yang merelakan dirinya mati di Bukit Golgota menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dan kami rindu merayakan Natal dalam kebenaran-Mu, dalam kasih dan anugerah-Mu. Tuhan memberkati rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, komunitas demi komunitas yang menyambut Natal pada tahun ini. Biar dengan ketulusan dan kesungguhan hati mereka menyambut Sang Kristus bagi kemuliaan nama-Mu, bagi keselamatan hidup mereka. Dan kami mensyukuri berkat anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Dan kami membawa SDC Church dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan menjagai dan menyertai perjalanan iman kami. Sehingga kami mampu membuktikan bahwa sungguh bintang sejati itu yang kami ikuti. Kebenaran yang sejati itu yang kami ikuti. Hingga kami sampai kepada keselamatan kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak. Kini saatnya kami mengakhiri pada malam Natal ini dengan menyambut segala berkat dan anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, bukalah kehidupanmu, dan dengan penuh syukur mari terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang di sorga. Cinta kasih dan rahmat dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian. Memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian dari malam hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur mari katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyambut hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.